Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke minggu keempat ya. Yang mana sebelumnya kita sudah menghitung ukuran pusat data, ukuran letak data. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih akan lanjut dari materi sebelumnya, yaitu ukuran penyebaran data. Sebelum masuk lebih lanjut, ada baiknya teman-teman semua saat mendengarkan video ini berdoa sebelum mendengarkan pelajaran. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, seperti yang tadi sudah saya sebutkan bahwa hari ini kita akan belajar tentang pengukuran variasi data. Adapun di sini bisa dilihat pengukuran pusat data yang kemarin kita pelajari hanya menggambarkan pusat dari data, tetapi tidak menggambarkan atau mencerminkan persebaran data. Maksudnya gimana tidak menggambarkan? Jadi kalau dulu kita hanya lihat datanya itu mengumpul di mana, jadi datanya itu berpusat di mana. Tapi kita tidak bisa melihat datanya itu ternyata menyebar-nyebar ya. Misalnya kalau dulu misalnya kemarin contohnya nilai ujian ya. Misalnya kita lihat dapat rata-ratanya di sekitar 80. Ternyata berarti kan datanya itu kebanyakan datanya itu pusatnya 80, rata dekat-dekat 80. Nah, tapi kita tidak tahu sebenarnya berapa sih jarak antara data yang satu sama data yang lain. Padahal kan tidak semuanya dapat 80. Nah, itu namanya adalah persebaran data. Karena mungkin ada yang dapatnya 85, ada yang dapatnya 87, ada yang dapatnya 75. Nah, itu namanya penyebaran data. Intinya kita ingin mendapatkan suatu nilai yang nanti dia menggambarkan penyebaran dari data. Adapun jenis pengukuran variasi data, di sini bisa kita bagi jadi dua, secara aljabar atau secara grafis. Nah, secara grafis itu ketika kita gambarkan datanya, sedangkan aljabar itu ketika kita hitung. Aljabar sendiri terbagi lagi jadi dua. Ada yang berdasarkan ukuran jarak, ada yang berdasarkan ukuran deviasi rata-rata. Nah, jarak di sini nanti dia menggunakan konsep ukuran letak yang kuartil. Nanti ada range dan ada interquartile range. Jangan kalau yang di sini nanti ada nilai deviasi absolut rata-rata dan standar deviasi. Nah, mari kita lihat. Untuk pengukuran absolut versus relatif, di sini pengukuran absolut itu menggambarkan jumlah perbedaan antara variasi antara kelompok data. Sedangkan pengukuran relatif menggambarkan rasio dari variasi absolut dengan rata-rata. Jadi bedanya satu itu di sini menggambarkan jumlah perbedaannya, itu menggambarkan rasio variasi absolut dengan rata-rata. Nah, jadi nanti di sini pasti untuk menghitungnya kalau di relatif itu kita nanti hitung dulu rata-ratanya berapa. Kalau yang di sini biasanya cenderung tidak. Nah, sedangkan untuk pengukuran jarak dibandingkan dengan pengukuran deviasi rata-rata itu pengukuran jarak menggambarkan persebaran data dilihat dari perbedaan antar data dalam tiap kelompok. Jadi misalnya jarak antara data terendah ke tertinggi, atau jarak antara kuartil 1 ke kuartil 2. Sedangkan pengukuran rata-rata itu menunjukkan persebaran datanya dilihat dari pusat data. Adapun tujuan pengukuran persebaran atau variasi data adalah untuk melakukan uji reliabilitas ukuran pusat data rata-rata. Nah, ini agar kita tahu nilainya kita itu reliable atau nilainya itu bagus. Ya, reliable di sini. Yang kedua adalah untuk mengontrol variasi data. Nah, tadi variasi itu adalah penyebaran, yang mana kita ingin agar variasinya itu kecil, karena artinya semua data itu berada nilai itu nggak jauh-jauh dari rata-rata. Jadi misalnya rata-ratanya 80, lalu ada satu orang yang nilainya 10 gitu. Nah, itu berarti kan jauh nih jaraknya antara dari 80 ke 10. Nanti itu efeknya adalah variasinya akan besar. Nah, itu kita usahakan tidak. Jadi kalau kita dapat rata-rata 80, kita mau data kita itu ya sekitaran 75 sampai 85 gitu kan, masih dekat. Kemudian kita membandingkan dua atau lebih kelompok data dengan melihat informasi tentang variasi data. Jadi kita bisa bandingkan, misalnya nilai ujian kelas A sama kelas B. Rata-ratanya tinggian mana? Ternyata rata-ratanya tinggian ini, tapi pas dicek variasinya kan ternyata di sini jaraknya itu ada yang bisa tuh cuma dikit, yang nggak bisa tuh banyak. Sedangkan di sini rata-rata bisa. Yang pertama itu ada range atau ada yang namanya rentang. Nah, ini adalah perbedaan nilai terbesar dan terkecil dari kelompok data. Jadi rumusnya adalah data terbesar dikurang data terkecil.
Pada data tidak berkelompok, dihitung langsung aja nilai tertinggi dengan nilai terendah. Misalnya tertingginya adalah 99 dan 55 dan terendahnya adalah 55 dari sebanyak 75 siswa. Ya udah, kita langsung kurangkan 99 kurang 55. Kita peroleh range itu adalah 44. Sedangkan jika data berkelompok, kita akan mengurangkan antara, perhatikan ya, batas atas kelas terakhir, batas kelas terakhir yang paling bawah, dengan batas bawah kelas pertama yang paling atas. Contoh, ini ada transaksi di Bank Mandiri Syariah sebanyak sampelnya 50 orang. Kita punya waktu tunggu ini frekuensinya ini. Nah, tadi batas atas kelas terakhir berarti ini dengan batas bawah kelas pertama ini, sehingga diperoleh hasilnya adalah 30 dikurang 1 sama dengan 29. Nah, ini range itu ada beberapa kelemahannya. Nilai terendah dan tertinggi kadang kurang mewakili data, jadi ada saatnya data terlalu jauh. Padahal mungkin ternyata cuma satu aja nilainya. Yang kedua, nilai range sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Jadi kalau misalnya ada nilai ekstrim atau nilai yang jauh dari data sebelumnya, range-nya jadi besar. Yang ketiga, sangat bergantung pada besarnya sampel. Terakhir, tidak bisa diaplikasikan pada distribusi frekuensi yang mempunyai kelas terbuka. Maksudnya ini adalah kelasnya tidak ditentukan. Ada lagi namanya range interkuartil, yaitu mengukur nilai sekelompok data berdasarkan kuartilnya. Rumusnya adalah ini, Q3 kurang Q1. Nama lainnya ada yang jangkauan antar kuartil. Nah, jadi kita punya data ini, misalnya kita dapat Q1-nya 23, Q2-nya 42. Kita hitung, ini kelas kuartilnya ya, kita hitung seperti rumus minggu lalu. Lalu didapat, tinggal dikurangkan aja setelah dapat. Nah, makanya minggu lalu itu harus paham, karena ini berhubungan. Kalau kemarin ini nggak bisa gitu, ini juga salah itu, maka ini juga akan salah. Makanya harus hati-hati. Kemudian ada namanya deviasi rata-rata atau mean deviation, biasa disebut MD. Mengukur atau membandingkan nilai tendensi relatif dalam distribusi yang tersebar dari sekitar nilai pusat data. Nilai tendensi ini maksudnya adalah nilai pemusatan ya, yang kemarin rata-rata sekitaran itu. Nah, misalnya kita punya data, di sini rumusnya ini untuk tidak berkelompok, MD sama dengan sigma F dikurangi X bar dibagi N. Terus ini ada tanda absolut. Tanda absolut artinya hasil di dalam tanda tersebut harus positif. Jadi berapapun hasilnya saat kita kurangkan itu harus kita ubah jadi positif. Misalnya 2 kurang 4 berarti 2. Nah, ini tanda negatifnya harus kita hilangkan kalau kita dalam sini. Jadi sama dengan 2. Kita lihat contoh. Jika ada data 3, 4, 5, 6, kita dapat rata-rata sampelnya segini. Maka kerjakan MD. Ingat ya, ini sigma, berarti semua data dijumlahkan, semua data dikurangi dengan rata-rata baru dijumlahkan. 3 kurang 4,5 rata-rata, kemudian datanya 4 kurang 4,5 rata-rata, 5 dikurang 4,5, terus 6 dikurang 4,5. Ini lihat, 3 kurang 4,5 hasilnya minus 1,5, 4 kurang 4,5 hasilnya minus 0,5. Ini hasilnya positif, ini positif. Ini kita kebawahkan, saat tanda absolutnya dihilangkan, ini harus diubah tandanya, jadi positif semua. Positif, jadi 1,5 tambah 0,5 tambah 0,5 tambah 1,5 jadi 4. Hasilnya 4/4 sama dengan 1. Contoh lain. Ini adalah kita ingin membandingkan volume penjualan antara dealer Amana dan dealer Barokah. Sama caranya, Januari 60. Ini rata-ratanya 64 kita dapat, jadi 60 kurang 64, tapi minus 4 kan. Nah, ini langsung kita absolutkan, jadi 4. Lalu 65 dikurang nih, rata-ratanya 64, 1, 1. 63 kurang 64, ini 1, 1. Jadi terus sampai akhir 62 kurang 64, 52, 72.
Kemudian kita sama di sini, kita lakukan hal yang sama. Ini apa? Kita lihat hasilnya. Ternyata di layar amanah itu kan datanya ada ini ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 data jadi 14 bagi 6 sama dengan ini. Lalu untuk yang di layar barokah hasilnya ini. Maka kita ketahui bahwa MD-nya itu lebih kecil yang di layar amanah daripada yang barokah. Dan rata-ratanya itu sama, sehingga bisa kita katakan, ingat, makin kecil nilai persebarannya itu makin bagus. Berarti yang kecil yang mana? Ini. Jadi yang lebih bagus yang ini penjualannya, yang amanah. Kemudian kita lihat untuk data kelompok. Rumusnya adalah ini. Mirip kayak rumus rata-rata ya. Ini X dikurang X bar sama kayak tadi dikali dengan sigma F-nya. Kita lihat nih, kita punya keuntungan ini interval, ini frekuensi, kita butuh nilai tengah. Ini untuk mencari rata-rata, karena ingat di sini rumusnya rata-rata. Kita cuma punya data ini, sehingga kita butuh dari M dari Fm untuk mendapatkan rata-ratanya. Nah, setelah dapat baru kita kurangkan X kurang X bar, berarti X-nya mana? X-nya adalah nilai tengah, yaitu 4,5 kurang 30,3, baru sampai seterusnya 14,5 kurang 30,3. Sampai terakhir 55,5 kurang 30,3. Dapat hasilnya ini 24,2, lalu dikali sama F. F-nya ini 24,2 kali 10, lalu ini 14,2 kali 20, ini 4,2 kali 20, nanti dikali. Dapat hasilnya ini baru dijumlahkan. Nah, ini kan rumusnya sigma F kali X min X bar, sehingga ini dapatnya 1220 dibagi X-nya adalah 100, karena ini jumlahnya 100. Kalau dihitung dapat hasilnya ini. Setelah itu ada apa? Ada namanya varian dan standar deviasi. Bisa kita lihat untuk populasi. Nah, perhatikan, ini datanya juga sigma. Kalau varian itu sigma kuadrat, kalau standar deviasi itu sigma aja tanpa kuadrat. Rumusnya sama, bedanya kalau di sini nggak ada akarnya, kalau di sini ada akarnya. Jadi bisa dikatakan kalau misalnya kita punya sigma, ini kita punya ini. Kalau kita mau nyari variansi, kita kuadratkan aja ini. Tapi kalau kita punya varian, kita pengen cari populasi, maka kita cari akar pangkat 2-nya. Untuk data tidak berkelompok. Nah, di sini juga ada sampel. Fungsinya sebenarnya sama, bedanya adalah penggunaan simbolnya. Kalau di sini kita X kurang X bar karena dia sampel, ini juga minus, ini X bar. Nah, lalu di bawahnya bedanya adalah yang satu N, satu N-1. Kenapa N-1? Karena di sini satu menjadi faktor koreksi. Kita tidak punya semua data, kita cuma cek sebagian. Dan kita ingin hasilnya itu mendekati yang sebenarnya, sehingga ada faktor koreksinya -1. Selalu -1 ya, ini udah dari sana. Jangan dipertanyakan lagi. Untuk data kelompok, sebenarnya mirip ya. Kalau dia sampel, sigma F kali M kurang X bar. M itu adalah nilai tengah. Nah, ini juga sama berlaku akarnya. Jadi kalau ini nggak ada akar, ini ada akar. Nah, kalau misalnya ini ada akar, ini duanya dihapus. Misalnya, kita tadi punya data. Kita ingin bandingkan variansinya. Lihat ya, ini ada dikuadratkan dulu. Sehingga kita punya X kurang X bar ini. Tadi -4, X-nya 60 kurang 64, 65 kurang 64, dapat -4. Ini kita kuadratkan dulu. Di sini tidak ada tanda mutlak, di sini kita kuadratkan. -4 kuadrat 16, 1 kuadrat 1, sampai terakhir 2 kuadrat 4. Nanti setelahnya maaf, ini masih
kita dapat variansi 8,4. Untuk nyari SA, kita nggak perlu hitung lagi, langsung aja akar dari 8,4. Kalau ini akar dari 75,2, 8,6 itu 8. Jadi dia berlaku sama, nggak perlu diulang muridnya, cukup langsung cari akarnya. Kalau tidak ada angkanya di sini, berarti ini akar pangkat 2 ya. Kebalikannya, kalau kita tahu S sama dengan 2,89 kayak ini. Nah, itu berarti S kuadratnya adalah kita kuadratkan angka ini 2,8983 dikuadratkan hasilnya berapa? Pasti hasilnya 8,4. Nah, untuk minta kelompok kita pakainya M. M itu adalah nilai tengah ya kemarin. Rumusnya ini 20 tambah 24 bagi 2, dapatnya 2. Nah, M dikurang X, jadi 22 kita kurang dengan X bar. X barnya kita hitung dulu. Ternyata dapat hasilnya ini. Sampai ke bawah, 52 kurang X barnya dapatnya 8. Lalu ini dikuadratkan, M kurang X-nya dikuadratkan, jadi min 13,025 kuadrat sama dengan 169,52. Setelah dapat dikuadratkan, kita kali dengan F. Jadi hasilnya 25428,06. Udah, baru kita jumlahkan ke bawah. Nanti kita bagi N nih, 1. Nih, N-1, N-nya kan 1235 dikurang 1, 1234. Itu hasilnya 78,31. Sedangkan S-nya adalah akar dari 7,61, yaitu 8,8. Nah, di sini menjadi kenal namanya teori Chebyshev. Yaitu sekelompok data observasi nilai proporsi yang terletak K di dalam standar deviasi dari nilainya rata-rata paling tidak sebesar 1/1 min K kuadrat, di mana K adalah setiap nilai konstan yang lebih besar dari 1. Kalau digambarkan gini, jadi ada saatnya rata-rata itu sama dengan X bar, ini 1 min 1 per K kuadrat. Nah, ini yang dilihat. Ini sebenarnya hanya tambahan informasi aja, insya Allah di ujian tidak akan dikeluarkan. Nah, untuk jika datanya simetris, seperti ini namanya simetris ya, kurvanya bagus. Nah, itu ada ketentuannya, yaitu 65% observasi terletak pada plus minus suatu standar. Standarnya itu adalah apa aja yang sering digunakan gitu. Kemudian ini memenuhi mu tambah 1 kali sigma. Kemudian 95% observasi berada 2 plus minus 2 standar. Nah, gini. Terakhir. Contoh, ada banyak sudah 5 siswa. Nilai rata-rata ujiannya 65, standar deviasinya 5. Maka kita diminta menentukan distribusi simetris. 68% ujian statistika terletak pada interval berapa, 95% kapan, dan semua nilai ujian yang akan berada pada interval ini berapa. Kita terapkan teori ini. 65% berarti terletak antara 60 dan 70, yaitu 65 plus minus 5. Nah, kemudian 95% data terletak antara 55 dan 75, atau 65 tambah 10. Nah, 1 per K kuadrat. Ini tambahan informasi aja, karena standar deviasinya adalah 5. Pada variasi, ada namanya koefisien variasi atau CV. Itu adalah ukuran relatif variasi data. Rumusnya adalah F per X bar. F-nya itu standar deviasi, X bar itu adalah nilai rata-rata sampel. Jadi kita misalnya punya volume penjualan ini, rata-ratanya sama, tapi standar deviasinya beda. Rata-rata penjualan kedua di 860 per bulan dan standar deviasinya ini masing-masing beda. Nah, kita bisa bandingkan dengan CV untuk melihat yang mana yang lebih baik. CV-nya kan tadi X bar per
S per X bar, X-nya 2,883, jadi 64. Ini juga sama, X-nya 8,678, X barnya 64. Kita kalkulasi ya. Nah ini mengisi tanda persen, karena di sini ada persen. Ternyata kita dapat simpulkan gelar barcode lebih bervariasi penjualannya karena nilainya lebih besar. Jadi yang lebih tinggi itu dia lebih bervariasi, tapi sebenarnya yang paling bagus itu ada yang lebih kecil. Jadi meskipun lebih bervariasi, tapi sebenarnya di luar amanah yang lebih bagus karena nilainya lebih kecil. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Semoga teman-teman semuanya bisa paham. Silahkan dilanjutkan pertanyaan di kolom diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.